Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue Nagasari yang anti ribet. Ini hanya menggunakan satu tepung ya teman-teman, dan membuatnya itu pun tanpa dimasak terlebih dahulu. Hasilnya lebih mengenul lagi, lembut, kenyal, dan juga anti gagal. Oke, mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuat? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita tuang 6 sendok makan gula atau setara 100 gram ya. Kemudian kita tambahkan santannya 700 ml, kemudian tambahkan daun pandan. Nah, ini kita aduk-aduk sambil kita rebus ya teman-teman, sampai nanti santannya itu benar-benar mendidih dan juga mendidih sempurna gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bahan keringnya ini kita siapkan dulu 250 gram tepung beras. Jadi ini hanya menggunakan satu tepung, yaitu tepung beras tanpa tambahan tepung apapun ya teman-teman, maupun itu tepung tapioka ataupun tepung maizena ataupun tepung hongkoe. Jadi ini tepung beras saja. Nah, setelah mendidih, benar-benar mendidih, ini langsung kita tuang untuk santannya ke dalam tepung ya teman-teman. Nah, ini langsung ya teman-teman. Kalau sebelumnya ini bertahap, nanti hasilnya itu agak cair, tapi kalau langsung seperti ini nanti hasilnya itu lebih padat lagi, lebih enak dan juga lebih bagus ya. Nah, ini kita tuang semuanya 700 ml. Ini dalam keadaan benar-benar panas ya teman-teman. Nah, setelah itu kita aduk-aduk, kita campur antara santan panas tadi ke dalam tepung berasnya ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini tanpa penambahan tepung apapun, hanya menggunakan tepung beras dan dituang santan panas. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar kalis seperti kita masak di atas kompor, tapi ini lebih menul lagi ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba resep kali ini. Resep Nagasari yang paling simpel tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah kali semuanya ya teman-teman. Ini baru kita diamkan dulu. Ini kita sisihkan. Kita tunggu sampai hangat atau dingin ya teman-teman, supaya adonannya itu lebih ngeset lagi, lebih menul lagi, nanti hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Nah, halus banget terlihat ketika kita aduk seperti ini. Untuk tepungnya itu atau adonannya itu benar-benar kalis ya teman-teman. Oke, setelah ini kita siapkan untuk pisangnya ya teman-teman. Sebelum kita siapkan pisangnya, ini ada daun pisang. Nah, cara aku bersihinnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dibersihkan, dilap-lap dulu, kemudian ini kita potong-potong atau kita sobek sebanyak sekitar 1,5 telapak tangan ya teman-teman, atau sekitar 16 cm. Kemudian ini kita panaskan di atas api kompor supaya nanti lebih mudah untuk mencetaknya ya teman-teman. Kemudian ini kita gunting-gunting supaya nanti lebih rapi lagi. Nah, oke, ini sudah selesai, baru kita kupas untuk pisangnya. Nah, di sini aku pakai pisangnya pisang kepok ya teman-teman. Kalian bisa gunakan pisang jenis apapun, yang penting enak digoreng atau dikukus ya teman-teman. Nah, ini kita potong menjadi dua bagian seperti ini aja, baru kita siap untuk membungkusnya. Nah, untuk membungkusnya di sini aku taruh 1 sendok makan
adonan baru kita timpa atau kita masukkan pisangnya lalu kita gulung. Nah, ini cara gulungnya seperti ini ya teman-teman. Kalau ada ujungnya yang terlalu panjang bisa dipotong. Nah, kali ini aku bungkusnya seperti ini ya teman-teman, biar lebih cantik dan juga lebih rapi. Kita tekuk bagian pinggir-pinggirnya lalu kita lipat ke ujung sampingnya ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat di dalam video ya teman-teman. Ini nanti hasilnya rapi banget, cantik gitu. Nanti ketika dikukus pun tidak akan pecah ya teman-teman. Adonannya ini benar-benar pas, jadi seperti dimasak ya teman-teman. Padahal ini cuma disiram dengan santan panas saja. Ini hasilnya juga bagus banget. Nah, rapi ya teman-teman, cantik banget. Baru kita tata di atas loyang atau pengukusan. Kemudian kita siapkan airnya sudah mendidih, baru kita kukus selama kurang lebih 40 sampai 1 jam supaya lebih matang dan juga lebih tanak lagi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini meskipun tanpa dimasak terlebih dahulu, hasilnya itu padat ya teman-teman. Nah, kalau ada nagasari yang mengkerut atau kurang rapi, ini bisa kita rapi-rapikan ya teman-teman. Kalau ada air yang terlalu banyak bisa kita lap dulu juga, nanti bisa menambah ketahanan dari kue nagasarinya ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Jadi seperti itu, kita lap-lap, kita bersihkan untuk bagian yang terkena air atau lembab gitu ya. Nah, ini kita rapikan semuanya sampai selesai. Nah, gimana teman-teman, resep kali ini lebih simpel lagi kan? Ini hasilnya juga lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi bikin kue tradisional itu mudah saja ya teman-teman, tanpa ribet. Ini cukup diaduk-aduk tanpa dimasak lebih dahulu, hasilnya bagus banget. Nah, dalam satu resep ini aku menghasilkan 29 sampai 30 ya teman-teman. Tergantung besar kecilnya dari kue nagasari, mohon maaf salah. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai. Mari kita buka ya teman-teman. Ini dalam kondisi hangat padahal ya teman-teman. Dalam kondisi hangat pun ini terlihat kenyal banget, padat tapi juga lembut ya teman-teman. Untuk bagian pisangnya juga bagus banget. Pokoknya kalian wajib coba resep kali ini, semoga bermanfaat ya. Ini kita cobain untuk gurih manisnya juga pas banget. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.